Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Salam santun, salam hormat, salam silaturahim untuk seluruh keluargaku, sedulur padepokan Kalijogo dimanapun berada. Salam asah, asuh, salam rahayu, salam sejahtera untuk seluruh para pemirsa, para pencinta channel Padepokan Kalijogo, dan khususnya para subscriber Padepokan Kalijogo dimanapun berada, baik yang ada di wilayah Indonesia ataupun di luar negeri, baik yang ada di alam nyata ataupun di alam gaib. Kami doakan kepada saudaraku dimanapun berada, semoga dipanjangkan atas umurnya, diberikan umur yang manfaat, yang barokah. Semoga diberikan kesehatan secara lahir dan batin. Semoga dideraskan atas rezekinya, dilancarkan usahanya, dimudahkan atas segala urusannya. Semoga saudara-saudaraku yang mungkin sedang menuntut ilmu diberikan ilmu yang manfaat, yang barokah, yang mungkin sedang bekerja merantau baik di wilayah Indonesia ataupun di negeri orang atau di luar negeri. Semoga diberikan kekuatan, kesabaran, kesuksesan, berkah selamat untuk kita semuanya fid dunya wal akhirah. Para pemirsa yang saya hormati dan yang saya muliakan, yang dimana insya Allah pada hari ini kembali saya hadir untuk menjawab daripada request pertanyaan sedulur yang ada di kolom komentar YouTube, dan bahkan yang mungkin WhatsApp ke pribadi saya, inbox dan lain sebagainya, yaitu membahas sedikit tentang mata batin. Saudaraku, sebelumnya dimana bahwasanya saya mungkin sudah mengijazahkan ya dasar dalam kita mungkin membuka mata batin dalam versi Islam. Ada doa, ada zikir yang dilakukan. Mungkin saudaraku sudah ada yang merasa bisa, atau mungkin juga ada yang belum. Karena kembali lagi, semua butuh proses, semua butuh kesabaran, semuanya butuh keistiqomahan. Dan di sini ada salah satu request dari sedulur kita yang meminta ijazahan untuk membuka mata batin dalam versi kejawen. Insya Allah pada malam hari ini saya akan coba tunaikan sekaligus mengijazahkan salah satu amalan kejawen ya, Islam kejawen yang memang saya amalkan, yang salah satu fungsinya insya Allah yaitu untuk membuka mata batin. Tetapi sebelum ini saya ijazahkan sedikit, saya sampaikan kepada saudaraku dimanapun berada. Jika saudaraku merasa ragu, tidak siap dan tidak yakin, tolong jangan diamalkan atas ijazahan apa yang akan saya berikan ini. Karena kembali lagi, dalam kita belajar membuka mata batin, tentunya itu akan memberikan sesuatu hal perbedaan, baik secara rasa ataupun yang lainnya. Satu sama lain, keadaan, faktor, wadah dan semuanya itu sangat berpengaruh. Karena kalau kita masih punya rasa takut yang luar biasa, kita terlalu banyak tersugesti, kita terlalu punya hayalan yang tinggi, yang dikhawatirkan ketika nanti mengamalkan proses mata batin ini justru bukan ilmu yang kita amalkan, yang kita dapatkan,
malah justru yang hadir, yang ada dalam diri kita yaitu hanya hayalan-hayalan semu, imajinasi kita, atau mungkin sugesti kita. Nah itu. Jadi kembali lagi untuk saudaraku, saya tidak sarankan dan tidak rekomendasikan kepada saudaraku yang memang belum siap untuk mengamalkan atas ilmu Islam kejawen atau mantra untuk membuka mata batin yang akan saya ijazahkan ini. Tapi jika saudaraku sudah siap secara mental, secara mungkin lahir dan batin, dan yakin atas semuanya, saya mengijazahkan dan saya ikhlas, saya ridho. Semoga berkah dan manfaat. Intinya hal seperti ini jangan dicoba-coba lur. Itu. Karena kalau takut jadi sesuatu hal, ya itu akan merugikan diri kita sendiri. Pesan saya pada saudaraku, apapun bentuknya kalau belajar itu lebih afdol ada seorang guru, pendamping ataupun pembimbing yang bisa mengarahkan kita, dan mudah-mudahan semuanya itu nanti bisa membawa kebaikan. Jadi kita tidak ngarang semaunya kita sendiri, karena namanya kita belajar ilmu itu ada tahapan-tahapan, ada proses. Jadi nggak bisa sembrono. Nanti kalau diterjang semuanya karena nafsu kita, karena mungkin keinginan kita harus ini, harus bisa ini, harus ini, harus ini, lama-lama nanti kita hanya stres atau edan alias mungkin ya gemblung. Nah itu karena dalam hal seperti ini mungkin kita akan kepekaan kita terbuka, kita akan melihat sesuatu hal, sosok-sosok kegaiban atau alam-alam yang lain. Dan nanti kalau jiwa kita nggak kuat, diri kita nggak kuat, wadah kita nggak kuat, mental kita nggak kuat, itu sangat akan berpengaruh. Jadi sekali lagi ya, saya sampaikan, jika tidak siap secara lahir dan batin dan semuanya jangan diamalkan, abaikan. Tapi jika siap atas semuanya, monggo dilakukan dengan tata cara yang akan saya wedar pada malam hari ini. Langsung saja. Jadi ijazah ilmu Islam kejawen ini saya dapatkan ijazah ini dari Mbah Karim yang beliau ada di lereng Merapi. Ya, ini saya tulis wedaran ini, ijazahan ini, dan masih saya simpan, sudah saya salin. Nah itu. Ini yang pertama yaitu kita pastinya harus punya niat dan keyakinan. Niat di dalam hati kita, diri kita, dan kita yakin. Nah itu. Yang kedua, sabar, istiqomah. Karena dalam menjalankan ini bisa saja orang mungkin yang sudah punya dasar cepat terbuka atas mata batinnya. Mungkin ada yang belum dan lain sebagainya, untuk menguji kesabaran kita satu sama lain. Nah itu. Lalu yang ketiga, sebelum kita melakukan daripada mengamalkan keilmuan mantra Islam kejawen ini, yaitu disarankan untuk melakukan proses mandi keramas malamnya, ya, malamnya. Nah itu. Atau kalau kita sudah mungkin berkeluarga, kita ya mandi hadas besar. Nah itu. Lalu yang keempat, setelah kita mandi keramas, terus kita dianjurkan itu melakukan puasa mutih selama 3 hari. Ya lur ya, ini lakon tirakatnya seperti ini. Jadi nggak mudah, nggak gampang. Karena setiap orang punya proses, punya cara. Dan salah satu yang saya ijazahkan ini ya masih dasar daripada amalan-amalan yang mungkin saya amalkan selama ini. Karena ada yang mungkin dari mantra kejawen, mungkin dari Islamnya, mungkin ada dari zikirnya atau keilmuan-keilmuan yang lain. Tapi insya Allah ini pun ya, kalaupun toh memang dilakukan dengan baik, dengan proses yang sesuai dengan apa yang sadar, insya Allah itu bisa mewakili. Nah itu. Nah, dalam puasa mutih selama 3 hari ini ada niat yang harus dilakukan dan prosesnya. Yaitu satu, dalam puasa mutih ini ketika kita sahur, itu yang kita minum, yang kita makan hanya
putih 1 gelas dan nasi putih 1 kepel. Itu tidak boleh dicampur dengan garam, gula, dan lain sebagainya ketika kita melakukan sahur. Nah itu. Terus dan kalau kepengen ngerokok, ngopi atau makan-makan yang lain gimana? Monggo silakan. Itu dilakukan sebelum kita niat untuk puasa mutih. Tapi kalau kita sudah niat puasa mutih, di situ hanya ada air 1 gelas yang dan ada nasi 1 kepel. Nah setelah itu tidak boleh ngerokok, tidak boleh makan, ngopi yang lainnya. Nah terus ketika nanti buka puasa menjelang maghrib itu sama, dibatalkan dulu puasanya, lalu kita minum air putih 1 gelas dan di situ posisinya kita bukanya dengan nasi 1 kepal. Nah setelah itu baru kita bebas, boleh ngerokok, boleh ngopi, boleh ngeteh, atau boleh ngopi, boleh jajan-jajan yang lain boleh. Cuman yang perlu digarisbawahi dan perlu diingat dalam proses 3 hari mutih ini, jangan makan makanan sesuatu hal yang bernyawa. Contohnya hewan yang bernyawa seperti ikan, terus ada telur. Intinya hindari makanan-makanan yang bernyawa atau yang beruh. Nah itu kalau makan minum yang lain bebas. Ini selama 3 hari ketika menjalani puasa mutih. Nah itu. Terus apa yang diamalkan dalam proses lakon tirakat puasa mutih ini? 1. Perbanyak mengucapkan atau membaca kalimat istighfar, astaghfirullahaladzim, dari pagi, siang, sore, dan malam semampunya. Ya, ini lakon tirakat sebelum kita mengamalkan mantra kejawen untuk membuka mata batin di dalam diri kita. Nah itu. Jadi setelah proses ini semuanya selesai, alhamdulillah puasa 3 hari mutih selesai, baru kita akan melanjutkan ke proses tahap selanjutnya untuk mengamalkan membuka mata batin. Nah, dalam membuka mata batin ini ada prosesnya, ada caranya. Yang pertama, lakukan tirakatan ini minimal selama 7 hari berturut-turut dan maksimal sampai 40 hari. Karena setiap orang itu mungkin punya wadah yang berbeda, punya keadaan yang berbeda, latar belakang yang berbeda, dan semuanya. Karena belum tentu mungkin mudah langsung terbuka dan bisa mendapatkan apa yang kita harapkan. Nah caranya bagaimana? Jadi begini lur. Baca amalan yang akan saya wedar yang saya sampaikan ini selama 7 hari atau sampai 40 hari tergantung. Nah itu syukur-syukur kalau ada yang punya dasar spiritual dan semuanya bisa mungkin fokus ya, itu mungkin 3-4 hari sudah bisa merasakan atau terbuka mata batinnya, minimal sudah merasakan kepekaan. Nah itu jadi selama 7 hari setelah isya, setelah ba'da isya ya sekitar mungkin jam 8 setengah 9, dan afdolnya itu ya di atas jam 12, dari jam 1 sampai mungkin jam 3 atau setengah 4. Tinggal memilih saja mau habis ba'da isya boleh, tengah malam boleh. Nah cara mengamalkan ini boleh di dalam rumah. Kalau di dalam rumah itu diusahakan ya kita lampunya dimatikan, misalkan kita di kamar, jadi biar tenang, biar hening. Nah itu, dan kita menggunakan pakaian yang bersih, memakai wangi-wangian. Nah kalau seandainya kita mungkin mau ditambah dupa atau yang lain untuk lebih merelaksasi, itu boleh. Nah itu. Terus prosesnya bagaimana? Jadi kita duduk semedi, sebelumnya kita sudah mungkin ambil air wudhu dulu atau bersuci dulu, terus kita duduk. Nah setelah itu kita sudah memakai pakaian yang bersih, kita sudah menentukan tempat, di dalam rumah boleh, di luar rumah boleh. Yang penting kita jangan takut, kita harus siapkan mental dan semuanya. Kalau kita takut ya di dalam rumah saja. Kalau di luar rumah apakah boleh ada yang nemani? Boleh, tapi ya jaraknya agak jauh, yang penting masih
bisa kepantau. Nah itu. Terus ada yang tanya, nanti kira-kira kerasukan nggak, kemasukan nggak, dan lain sebagainya. Nah ini kita tujuannya hanya untuk membuka mata batin, bukan untuk menghadirkan kegaiban atau khodam atau mengundang sesuatu untuk masuk dalam tubuh kita. Karena konsep mata batin itu terbukanya salah satu yaitu indera keenam kita, ajna kita di sini. Nah jadi makanya dalam melakukan ini pahami. Jadi jangan sampai nanti ketika kita mau tirakata membuka mata batin malah kita kerasukan, kemasukan, ketempelan, itu sudah lain jalur, salah konsep. Jalur ya. Nah itu salah konsep. Jadi harus benar-benar diluruskan niatnya dan dipersiapkan mental dan semuanya. Nah, setelah kita duduk, kita semedi ya. Tangannya dibuka, diletakkan di paha sebelah kanan kiri, dibuka aja boleh. Nah itu. Nah setelah itu secara tidak langsung kita melakukan proses yaitu membaca doa, membaca mantra Islam Kejawen yang akan saya wedar ini dan yang saya dapatkan dari Mbah Karim lereng Merapi. Ini nanti dicatat dan afdolnya itu ya hafal ya lur ya. Nanti kalau kita membaca mantra terus posisinya catat kan susah lur, hanya kita nggak fokus. Jadi kalau bisa setelah nanti dicatat dihafalkan dulu. Dan dalam mengamalkan mantra kejawen ini saran saya jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Jadi secara tidak langsung dihayati, diamati setiap perkata agar bisa menimbulkan suatu kekuatan spiritual di dalam diri kita dan agar selaras di dalam diri kita. Nah itu. Jadi yang dibaca yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Sun mantek aji sukma jati. Jatine sekabehe rasa. Kakang kawah adi ari-ari tak gugah tangio. Tak buka sekabehe simpul gaib maring paningali batin ingsun. Biar pet padang jumeglang sekabehe alam sifate keton lan maujud kersane Gusti Allah. Ya, saya ulangi lagi mantra Jawen yang saya dapatkan ijazah dari Mbah Karim lereng Merapi. Insya Allah ini untuk membuka dan memudahkan mata batin kita terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Sun mantek aji sukma jati. Jatine sekabehe rasa. Kakang kawah adi ari-ari tak gugah tangio. Tak buka sekabehe simpul gaib maring paningal batin ingsun. Biar pet padang jumeglang sekabehe alam sifate keton lan maujud kersane Gusti Allah. Baca mantra ini, doa ini secara pelan-pelan. Ketika kita sudah membaca mantra ini, doa ini satu kali, gedakkan ke tangan kanan satu kali. Lalu kita membaca lagi satu kali, gedakkan lagi sampai 3 kali. Jadi dalam mengamalkan ini cukup 3 kali mantra ini dibaca. Nah selebihnya kita di dalam hati kita, di dalam diri kita, kita membaca istighfar. Kuncinya di mana? Kuncinya kita fokus kepada tarikan nafas dan keluarnya nafas. Lalu pejamkan mata kita, kita ketik pusat daripada mungkin ajna kita, di tengah-tengah daripada mungkin alis kita atau pas di atas pangkal hidung ini, kening. Nah di situ. Nanti kalau misalkan ada cahaya, ada mungkin angin,
atau yang lain sebagainya, abaikan saja. Sampai benar-benar kita bisa fokus keluar masuknya nafas, lalu di situ kita bisa mendapatkan rileks, kita bisa tenang. Insya Allah nanti dalam ketenangan itu kita akan mendapatkan gambaran-gambaran sosok-sosok makhluk gaib, atau mungkin tempat-tempat atau alam-alam yang belum pernah kita jelajahi atau bisa kita lihat dengan secara zahir kita. Kalau kita satu malam belum mampu, belum bisa lakukan sampai mungkin 7 atau 40 hari. Waktunya berapa lama? Semampunya. Minimal setengah jam. Minimal setengah jam. Maksimal ya sekitar mungkin 2 atau 3 jam. Kalau sudah capek jangan dipaksa. Diulangi lagi besoknya seperti itu. Ya lur ya, insya Allah ijazahan daripada mungkin mantra ilmu kejawen membuka mata batin ini sudah saya amalkan dan alhamdulillah ya luar biasa, manfaatnya luar biasa. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun itu kita bisa peka dengan semuanya, dan banyak sesuatu hal yang bisa kita dapatkan, kita rasakan, kita dengar, bahkan secara tidak langsung kadang mata zahir kita ini bisa menangkap signal-signal kegaiban, baik itu mungkin cahaya, pusaka, atau makhluk-makhluk yang lain. Nah, jadi ini sedikit saya sampaikan, saya harapkan kepada seluruh saudaraku dimanapun berada, jika ingin mengamalkan atas ijazah ilmu ini, sekali lagi harus niat, yakin, istiqomah, jangan dibuat main-main. Seandainya kata kira-kira nanti mungkin kita belum mempersiapkan atas semuanya, ya pesan saya jangan mengamalkan ini, takutnya nanti berisiko kepada sedulurku semuanya. Dan pesan saya, apapun bentuknya dalam mengkaji sebuah keilmuan dan lain sebagainya, lebih afdol cari seorang guru, pembimbing dan semuanya. Jadi itu sedikit pedaran tentang ilmu mata batin secara kejawen ya, yang saya dapatkan dari Mbah Karim dari lereng Merapi. Saya ijazahkan kepada seluruh saudaraku dimanapun berada yang mau mengamalkan dengan niat yang baik kepada Allah, monggo saya ikhlas, semoga berkah manfaat. Tetapi jika tidak niat atas mengamalkan ini, ya abaikan saja. Semoga saudaraku paham dengan segala penjelasan yang saya sampaikan, dan semoga karena Allah apa yang saya wedar, yang saya sampaikan ini kembali lagi mendapat ridho, berkah manfaat di dunia wal akhirah. Terima kasih untuk seluruh saudaraku dimanapun berada. Siji wadah ojo nganti pecah, terus jalali ibadah, kekurangan milik padepokan kali jogo, kelebihan milik Anda semua, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai berjumpa lagi di sesi-sesi selanjutnya. Akhir kalam, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.